Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 9 Januari 2025, hari biasa setelah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sungguh sangat bersyukur karena walaupun kami adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu, berkat keikhlasan Bunda kami Santa Perawan Maria, lahirlah Yesus Kristus yang karena cinta dan pengorbanannya kami pun punya kesempatan untuk lepas dari jerat dosa, sehingga kami boleh menjadi layak di hadapan-Mu. Tuhan Allah, atas kuasa dan kehendak-Mu, berilah kami anugerah untuk memiliki keberanian dan keikhlasan, seperti Bunda Maria, agar Putra-Mu Yesus Kristus berkenan hadir di dalam diri kami, sehingga kami pun boleh menginspirasi orang lain untuk menerima Yesus dan lepas dari jerat dosa. Santa Perawan Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 19, dilanjutkan bab 5, ayat 4. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala
di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas tadi
sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi kasih, sebab Allah adalah kasih. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kasih. Tentunya kita semua sudah sering mendengarnya. Umumnya bayangan pertama yang muncul adalah kegembiraan. Misalnya pada pasangan yang saling menjalin cinta. Atau bisa juga kalau Anda mendapat sesuatu pemberian yang sangat Anda harapkan, yang dirasakan adalah kegembiraan. Jadi umumnya kita akan membayangkan kasih itu berkaitan dengan kegembiraan dan kelimpahan. Jika pengertian kasih seperti itu, ketika seseorang mengalami penderitaan, penindasan, atau mendapat pengalaman kekerasan yang bertubi-tubi, pemikiran yang akan muncul adalah tidak ada kasih. Bahkan sangat boleh jadi ia akan berpikir, "Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku?" Ini mungkin karena mereka cenderung berpikir tidak ada lagi harapan atau kesempatan untuk keluar dari penderitaan. Lalu, bagaimana seseorang dapat keluar dari penderitaan? Walau memang penindasan, kekerasan, dan penderitaan dapat diakibatkan sesuatu di luar diri kita, tetapi sebenarnya juga dapat diakibatkan perbuatan dosa kita sendiri. Dalam hal ini, bacaan Injil hari ini memberi jawaban yang sangat indah. Dalam konteks pribadi kita yang miskin rohani, dapat diperkaya oleh ajaran-ajaran Yesus. Kita yang tersandra atau menjadi tawanan akibat dosa-dosa kita sendiri akan terbebaskan lewat penebusan dan pengampunan dosa. Kita yang buta rohani sehingga tak mampu melihat Tuhan akan mendapatkan pencerahan dan disembuhkan. Dan semua itu dapat dimulai dengan menerima Kristus. Inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui bacaan Injil hari ini lewat pernyataan, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Atau dengan kata lain, saatnya telah tiba untuk pembebasan. Dari pengajaran Yesus Kristus ini kita pun sadar kesempatan mengalami pembebasan dari penderitaan telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, bagaimana kita dapat merasakan kesempatan tersebut? Tentu saja poin pertama adalah jika kita cukup beruntung mendapatkan pengalaman penyelamatan langsung dari Tuhan. Pertama-tama mengenai apa yang dialami mereka yang mengalami penindasan atau kekerasan, ditunjukkan melalui kutipan Mazmur hari ini lewat peran tokoh raja dan putra raja. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin hal ini dapat ditemui pada seorang pemimpin atau penguasa, militer, polisi, atau hakim yang menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk membantu mereka yang menderita atau tertindas. Namun, dalam konteks yang lebih mendalam, kita juga bisa melihat ini sebagai sesuatu yang ilahi. Misalnya, seseorang yang tertindas juga bisa dilihat sebagai seseorang yang tenggelam
dalam penderitaan akibat kesalahan atau dosanya sendiri. Dan mengalami kekerasan dapat dilihat sebagai tidak dapat merasakan kasih karena dirampas atau dihalangi orang lain yang berbuat dosa. Sehingga raja atau putra raja adalah seseorang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan menggunakannya untuk membebaskan mereka yang tertindas atau mengalami kekerasan akibat dosa. Inilah yang menjadi poin kedua, yaitu kita mendapatkan pengalaman kasih dan terbebas dari penderitaan karena perbuatan kasih dari orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yang terasa menarik, ternyata bacaan-bacaan hari ini sebenarnya tidak hanya menjelaskan bahwa urusan pembebasan dari penindasan, penawanan, dan kekerasan akibat dosa hanya antara Tuhan Allah yang Maha Kasih dengan kita, tetapi sebenarnya juga lewat perantaraan kita kepada orang lain. Hal ini nampak dari bacaan pertama yang menerangkan bahwa kasih itu sendiri konsisten dan tidak memilih. Maka kasih itu pun pada dasarnya serupa. Apakah kasih Allah kepada kita, kasih kita kepada Allah, dan kasih Allah kepada semua ciptaan lainnya, termasuk saudara-saudara kita. Ini juga berlaku terhadap Yesus Kristus yang juga Allah. Sehingga sangat dimungkinkan bagi seseorang yang mengalami keadaan tertindas, tertawan, atau menjadi korban kekerasan, mendapatkan pengalaman kasih Allah secara tidak langsung lewat perbuatan kasih orang lain. Artinya, setiap umat yang percaya dan beriman kepada Yesus sebenarnya diminta untuk tidak hanya berharap kepada Tuhan untuk merasakan kasih Allah, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berbagi kasih kepada orang lain. Setiap makhluk di dunia tercipta melalui kasih. Kasih antar manusia, dan yang pertama-tama adalah kasih dari Allah sebagai pencipta kita semua. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengakui seringkali kami begitu memikirkan diri sendiri dengan hanya memohon rahmat kasih-Mu untuk diri kami. Kami sering lupa bahwa selain diri kami ada orang lain yang juga berharap mendapat pengalaman kasih dengan Engkau. Maka jika Engkau berkenan, kami mohon anugerah-Mu untuk membuka mata hati kami, bahwa bukan hanya kami yang membutuhkan kasih-Mu tetapi juga orang lain. Berilah kami anugerah agar mampu membagi kasih kepada orang lain. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.